只要有我在，我就不会让你出事。我要坚持他。我喜欢你，你需要我。Forever Love bercerita tentang putri kaya raya, Lin Sintong, jatuh cinta dengan pemuda miskin, Jishan, meskipun ayahnya keberatan. Namun di hari pertunangan mereka, Lin Sintong tiba-tiba dicium oleh seorang pria misterius dan sangat agresif. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, dia mengetahui bahwa ayahnya, Lin Guofu, telah meninggal secara tragis dalam keadaan yang mencurigakan. Lin Sintong memastikan akan mengungkap kasus yang menimpa ayahnya. Seorang pria berpakaian hitam melangkah keluar mobil, memancarkan aura ketegasan yang membuat para pengawal tanpa sadar melangkah mundur. Bernama Zoumu, seorang pengawal pribadi. Dia kembali membuka pintu mobil dengan hati-hati membantu seorang wanita muda keluar. Namanya Lintong, putri tunggal ketua grup Huofu. Karena kebutaan Lintong, Zoumu tetap berada di sisinya, merawat dan melindunginya dengan rajin. Telepon Zoumu berdering, dan suara tunangan Lintong, Jishan, terdengar. Berusaha menghentikan Lintong menghadiri rapat dewan, namun Lintong bertekad untuk pergi. Para pengawal mencegah Zoumu masuk, jadi dia hanya bisa memasang alat berbentuk kalung di leher Lintong, memerintahkannya untuk menekannya jika dia menghadapi bahaya. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian lihat-lihat dulu produk-produk dari aku ya teman-teman. Semoga bisa menarik hati kalian, dan untuk pembeliannya kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Kutunggu pesanannya ya teman-teman. Lintong diantar ke ruang rapat, di mana anggota dewan memaksa Jishan ke meja, menekan Lintong untuk duduk dan menandatangani dokumen transfer harta yang telah disiapkan. Mereka mencibir, mempertanyakan bagaimana mereka bisa membiarkan orang buta mengelola grup Huofu sebesar itu, setelah ketua Lin meninggal secara tiba-tiba. Lintong sangat tidak setuju, tetapi dengan paksa ditahan untuk meninggalkan sidik jarinya pada perjanjian tersebut. Dengan tergesa-gesa, Lintong menekan tombol alarm. Zoumu berjuang menuju ruang pertemuan, menerobos masuk untuk menyelamatkan Lintong. Zoumu membawa Lintong ke sebuah ruangan kosong, dan tindakan familiar ini memicu kenangan akan pembunuhan ayahnya. Dia yakin bahwa Zoumu lah yang membunuh ayahnya. Setelah Lintong mengalami koma dan diselamatkan oleh Zoumu, Lintong kemudian sadar di rumah. Saat melihat Zoumu, Lintong dengan tegas menolak kehadirannya, mengatakan kepada Zoumu bahwa dia telah dipecat. Namun Zoumu memutar rekaman suara ketua Lin, menyatakan bahwa ketua Lin telah memperkerjakan Zoumu 3 kali lipat gaji untuk melindungi Lintong. Lalu Lintong memerintahkan Zoumu melepas pakaiannya untuk memeriksa luka di tubuhnya, karena sebelumnya Lintong pernah menikam Zoumu. Zoumu menolak, namun Lintong bersikeras agar dia melepas pakaiannya. Dengan enggan, Zoumu melepas bajunya. Memperlihatkan banyak bekas luka di tubuhnya. Lintong menyentuh salah satu bekas luka itu, menjadi semakin yakin bahwa Zoumu lah yang telah membunuh ayahnya. Dengan marah, Zoumu meraih tangan Lintong dan meletakkannya di tubuhnya, memberitahunya bahwa memiliki bekas luka sebagai pengawal adalah hal yang normal. Jishan telah bebas, dan Yue membantunya membersihkan luka. Jishan menjaga jarak dari Yue, tapi Yue mendekat, mengatakan bahwa karena Lintong tidak bisa melihat, itu tidak masalah. Lintong berjalan menuju Jishan dan mengungkapkan kecurigaannya tentang Zoumu kepada Jishan, dan meminta Jishan untuk memanggil polisi. Jishan menghibur Lintong dan menjelaskan bahwa pada hari ayahnya meninggal, kepalanya secara tidak sengaja terbentur yang menyebabkan kebutaannya. Lintong hanya membutuhkan istirahat yang cukup dan pengobatan tepat waktu untuk memulihkan penglihatannya. Lintong tidak bisa tidur dan tiba-tiba teringat bahwa ruang kerja ayahnya memiliki kamera pengintai. Lintong telah mencari cara untuk menemukannya. Di saat yang sama, Zoumu juga sedang mencari di ruang kerja Tuan Lin. Lintong masuk, tidak memperhatikan Zoumu pada awalnya, tapi Lintong tidak sengaja menabrak rak buku. Khawatir Lintong akan terluka, Zoumu mengulurkan tangan untuk melindungi Lintong. Mengetahui Zoumu di ruang kerja ayahnya hingga larut malam, Lintong menjadi semakin curiga pada Zoumu. Yue dan Jishan mendengar keributan dan mendatangi asal keributan. Lintong segera meminta Jishan untuk menghapus rekaman pengawasan dari rak buku. Jishan kaget saat mendengar
ini dan ragu-ragu sejenak tanpa bergerak. Zoumo mengulurkan tangan, mengambil rekaman pengawasan dan menyerahkannya kepada Lintong. Yue terlihat gelisah dan ingin membantu, buru-buru mengambil rekaman pengawasan dan pergi. Ekspresi wajah Jisan dan Yue membuat Zoumo semakin curiga. Setelah menonton video tersebut, Yue datang untuk memberitahu Lintong bahwa selain Paman Lin, tidak ada orang lain dalam rekaman tersebut. Dia berusaha membuat Lintong percaya bahwa kematian ayahnya benar-benar sebuah kecelakaan. Jisan dengan hati-hati bertanya pada Lintong, apakah dia tahu di mana lagi di rumah itu yang ada kamera pengawasan, tapi Lintong menggelengkan kepalanya. Jisan menghibur Lintong dan memberitahunya bahwa ini sudah sangat larut, Lintong harus istirahat lebih awal. Setelah itu, Jisan mengambil rekaman pengawasan dari Yue, dan Yue dengan enggan memberitahu Jisan bahwa dia baru saja menghapus semua rekaman yang dapat membahayakan Jisan. Yue meminta Jisan untuk mempercayainya. Jisan meyakinkan dan menanyakan bagaimana dia bisa meragukan Yue. 还能放心谁啊？ Zoumo kembali ke rumah dan melepaskan orang yang diikat di sofa. Ternyata orang tersebut adalah Zoumo yang asli, dan identitas asli Zoumo adalah Qin Mo Yao. Dulu Mo Yao adalah mitra bisnis Lin Guofu, namun kerjasama bisnis mereka gagal, yang mengakibatkan kematian tragis ayah Qin. Qin Mo Yao bersumpah akan menemukan bukti keterlibatan Lin Guofu dalam kematian ayahnya. Itu sebabnya dia meminjam identitas teman baiknya Zoumo untuk mendekati Lintong. Zoumo khawatir Qin Mo Yao akan berada dalam bahaya, jadi dia mencoba menghentikannya, yang menyebabkan Qin Mo Yao mengikat Zoumo di rumah. 彤彤，你小心一点，我把3楼那间靠近电梯的。 Di pagi hari, Yue berpura-pura sangat perhatian dan menawari Lintong bubur. Yue sengaja memberikan mangkuk yang terlalu panas, dan Lintong hampir menjatuhkannya. Zoumo segera menangkap mangkuk itu dan menatap Yue, memperingatkan Lintong untuk berhati-hati. Yue teringat instruksi Jisan dan menggunakan alasan bertemu dengan mantan pengasuh keluarga Lin, Wang Ma, untuk menyelidiki apakah Zoumo telah membunuh ayahnya. Lintong berencana pergi dan berbicara dengan Wang Ma untuk mengumpulkan informasi, dan sebagai pengawalnya, Zoumo tentu saja harus menemaninya. Lintong menguji Zoumo. Jika Zoumo mendorongnya ketika mereka menyeberang jalan, tidak akan ada bukti, dan tidak ada yang akan mencurigainya. Zoumo menjawab bahwa dia bukanlah tipe orang yang akan melakukan pembunuhan demi keuntungan pribadi. Dan jika dia ingin membunuh Lintong, dia memiliki 1000 peluang. Mereka tiba di depan pintu rumah Wang Ma. Zoumo menjadi waspada, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Zoumo meminta Lintong menunggu di luar sementara dia masuk untuk menyelidiki. Ternyata terjadi penyergapan baik di dalam maupun di luar rumah. Zoumo berurusan dengan para pembunuh di dalam, dan ketika dia tidak dapat menemukan Lintong, dia menyadari bahwa Lintong dikelilingi oleh beberapa pria dalam situasi yang sangat berbahaya. Di saat kritis, Zoumo bergegas menyelamatkan Lintong. 李小姐，是我。谁啊？ Karena kalah jumlah, Zoumo yang sedang menahan Lintong tercakar oleh para penyerang. Lintong merasakan Zoumo terluka. Zoumo membawa Lintong kembali ke rumah dan menghubungi dokter pribadi keluarga Lin. Jisan menyalahkan Yue karena membiarkan Lintong terlibat dalam situasi berbahaya seperti itu. Jisan menegaskan jika terjadi sesuatu pada Lintong, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Yue meyakinkan, mengatakan bahwa dia punya rencana dan menyarankan untuk mengalihkan semua kesalahan ke penagih utang. 我倒不这么认为。 Qin Mo Yao bangun, dan Lintong berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun Lintong menegaskan bahwa hal itu tidak membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas pembunuhan ayahnya. Lintong duduk sendirian di sofa, mengenang saat yang dia habiskan bersama Qin Mo Yao. Pada saat itu, semua datang mencari Qin Mo Yao, karena dia tidak ingin melihat Qin Mo Yao mengorbankan segalanya demi Lintong. 2 tahun lalu, Qin Mo Yao hampir mati saat mencoba menyelamatkan Lintong, dan sekarang dia terluka lagi demi Lintong. Tapi Qin Mo Yao tidak ingin Zoumo ikut campur. Lintong mendengar keributan dan bertanya apa yang terjadi. Qin Mo Yao membuat alasan tidak sengaja menendang bangku. Lalu Qin Mo Yao membantu Lintong beristirahat. Zoumo memperhatikan dengan kekhawatiran yang semakin besar, menyadari bahwa Qin Mo Yao semakin terlibat dalam situasi ini. 你自己可以，那天还会被套牢。 Qin Mo Yao mengajari Lintong makan sendiri, dan Lintong dengan cepat belajar mengukur jarak peralatan dari tubuhnya. Qin Mo Yao senang dengan kemajuan ini. 连衣裳的位置。我知道了。 Lalu seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa Jisan telah tiba bersama petugas rumah duka untuk membahas pengaturan pemakaman ayah Lin.
Perwakilan rumah duka memberikan 3 lokasi pemakaman untuk dipilih Lintong. Shin Mo-yao memilih yang di Gunung Barat untuknya, menjelaskan bahwa tempat itu memiliki pemandangan indah di tengah bukit, transportasi yang nyaman, dan pemandangan laut sekilas. Lintong menyetujui saran lokasi pemakaman yang diajukan oleh Kim Mo-yao. Pemakaman ayah Lintong dilakukan. Setelah ayahnya dimakamkan, Lintong menyentuh potret ayahnya dengan sangat sedih. Kim Mo-yao membawakannya semangkuk sup tahu untuk menenangkan suasana hatinya. Setelah Lintong mengetahui bahwa ayah Kim Mo-yao juga telah meninggal dunia, Lintong ingin menanyakan hal itu kepadanya, tetapi Kim Mo-yao tidak ingin membicarakannya. Dia teringat kejadian tragis, kematian ayahnya, dan sangat sedih. Lintong berterima kasih kepada Kim Mo-yao atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Lintong bersumpah untuk menemukan pembunuh ayahnya. Kim Mo-yao bertanya apakah dia tidak lagi mencurigainya, tapi Lintong tidak memberikan jawaban pasti. Esok harinya, seorang pelayan membawakan Lintong sebuah flash drive, mengatakan bahwa seseorang telah mengirimkannya dan segera pergi. Lintong bertanya apakah orang tersebut telah mengatakan sesuatu, dan pelayan itu menjawab bahwa orang tersebut hanya mengatakan satu kalimat yang tidak dapat dijelaskan. Sumu bukanlah sumu. 他说周末不是周末。 Lin Sintong menyerahkan drive USB tersebut kepada Yue dan memintanya untuk membantu melihat apa yang ada di dalamnya. Yue membuka komputernya dan memasukkan drive USB, menemukan di dalamnya berisi informasi tentang pengawal bernama Kim Mo-yao. File tersebut memberikan rincian tentang tinggi badan, berat badan, dan latar belakang pendidikan, tetapi tidak ada fotonya. Namun disebutkan bahwa ia telah menjalani operasi dan memiliki bekas luka di perut bagian bawah. Di malam hari, Lin Sintong duduk di sofa menunggu Kim Mo-yao. Ketika Kim Mo-yao tiba, Lintong mengundangnya untuk minum. Kata Lintong, karena mereka berdua telah kehilangan ayah, mereka dapat berbagi kesedihan sambil minum. Kim Mo-yao dengan cepat menjadi mabuk dan terbaring tak bergerak di sofa. Lin Sintong berusaha membuka kancing kemejanya dan secara bertahap menggerakkan tangannya ke bawah. Kim Mo-yao meraih tangan Lintong, memperingatkannya bahwa itu berbahaya. Lintong panik, hanya ingin memastikan identitas aslinya. Kim Mo-yao melepaskannya dan mengakui bahwa dirinya memang Kim Mo-yao, tetapi tidak terlibat dalam kematian ayahnya. Kim Mo-yao juga mengatakan bahwa Lin Sintong bisa memecatnya kapan saja, tapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa dipercaya. Lin Sintong bertanya tentang orang-orang di sekitarnya, tetapi Kim Mo-yao tidak menjawab dan pergi. Kembali ke kediamannya, Kim Mo-yao dengan marah menemui Sumu, mempertanyakan mengapa dia mengungkapkan identitas aslinya. Sumu adalah anak angkat ayah Kim dan telah dipercayakan oleh ayah angkatnya untuk mencegah Kim Mo-yao membalas dendam. Kim Mo-yao memperingatkan Sumu untuk tidak ikut campur dan menyerahkan serangkaian nomor untuk diselidiki. 我在林家找到了一串数字，你替我去查一下。 Keesokan harinya, Kim Mo-yao datang menemui Lin Sintong dan memberitahunya bahwa jika dia ingin tahu tentang orang-orang di sekitarnya, dia harus menemaninya bertemu seseorang. Lin Sintong ditemani oleh Kim Mo-yao bertemu Wang Ma. Wang Ma memberitahunya bahwa pada hari Lin Sintong secara tidak sengaja jatuh dan kehilangan kesadaran, ayahnya segera memintanya untuk menemani Nona Lin ke rumah sakit. Ketika mereka kembali, ayahnya mengatakan dia perlu mendiskusikan berbagai hal dengan Jisan di ruang kerja dan meminta Wang Ma menyajikan teh untuk mereka. Yue juga hadir pada saat itu. Lin Sintong kaget dengan apa yang dikatakan Wang Ma. Dia yakin bahwa Jisan dan Xia Yue sama-sama sedang berada di ruang kerja saat ayahnya ada di sana. Tetapi, mengapa mereka berbohong dan mengklaim bahwa hanya ayahnya yang ada di dalam rekaman pengawasan? Kim Mo-yao lalu mengantar Lin Sintong kembali ke rumah. Setelah berpikir sejenak, Lin Sintong lalu meminta maaf kepada Kim Mo-yao. 对不起。 Saat Kim Mo-yao sedang mengganti pakaiannya di kamar, Lin Sintong masuk. Lintong ingin minum, dan karena Kim Mo-yao menolak untuk menemaninya, dia mulai minum sendirian. Lin Sintong merasa Xia Yue telah menipunya. Kim Mo-yao bertanya pada Lintong, apakah dia tidak meragukan Jisan sama sekali? Lin Sintong berkata bahwa Jisan sangat mencintainya, dan beberapa tahun yang lalu, Jisan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari kecelakaan mobil, meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Ketika dia melihat bekas luka itu, Lin Sintong yakin bahwa Jisan lah orang yang dia cari.
Qin Moyao ingat bagaimana dia telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Lin Xintong saat itu, hanya agar dia salah mengira penyelamatnya adalah Jisan. Mau tak mau, Qin Moyao merasa tidak berdaya dan ironis, mengatakan bahwa Nona Lin selalu mengenali orang dari bekas lukanya. Jisan dan Xia Yue sedang tidur ketika Lin Xintong datang, mengejutkan mereka. Xia Yue dengan cepat berdiri di depan Jisan dan mendukung Lin Xintong. Lin Xintong meminta rekaman pengawasan dari ruang kerja kepada mereka, dan Xia Yue serta Jisan bertukar pandang sekilas, lalu menjawab bahwa mereka telah membuangnya. Lin Xintong sekarang mengerti bahwa Xia Yue berbohong. Dikhianati oleh sahabatnya, Lin Xintong tidak bisa mengatasinya dan hampir pingsan. Qin Moyao tiba tepat waktu. Lin Xintong ingin Qin Moyao menyelidiki Xia Yue, jadi Qin Moyao membawa Lin Xintong menemui Zhou Mu. 吃吧，林小姐，这是周末。 Setelah mendengar bahwa orang di seberang mereka adalah Zhou Mu, Lin Xintong sangat ingin mendekat dan merasakan seperti apa tampangnya. Qin Moyao menariknya kembali dan bertanya apakah Lin Tong sebagai seorang wanita bisa lebih pendiam. Sepertinya Qin Moyao cemburu. 你个女人能不能矜持点？你以后可能再也见不到她了。 Lin Xintong menyerahkan informasi Xia Yue kepada Zhou Mu, memintanya untuk menyelidiki perubahan dana rekening Xia Yue. Ketika Jisan melihat Lin Xintong dan Qin Moyao pergi, Jisan menjadi sangat gugup dan terus menelponnya, tetapi tidak ada satupun panggilannya yang tersambung. Ketika Lin Xintong kembali, Jisan marah karena Lin Tong terlalu mempercayai Qin Moyao. Lin Xintong tidak senang dengan sikapnya dan memperingatkannya bahwa dia memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia mau. Lalu Jisan menarik Qin Moyao ke samping, mengungkapkan bahwa Qin Moyao sebenarnya adalah putra dari grup Qin, seorang mahasiswa kedokteran berbakat. Jisan mempertanyakan motif Qin Moyao bekerja sebagai pengawal keluarga Lin. Qin Moyao dengan santai menjawab bahwa dia, sama seperti Jisan, ada di sini untuk mendapatkan uang dari keluarga Lin. Namun Qin Moyao memperingatkan Jisan dan Xia Yue untuk tidak merugikan Lin Xintong dengan cara apapun saat mengejar kepentingan finansial mereka. Jisan dengan sinis bertanya apakah Qin Moyao tertarik pada tunangannya. Qin Moyao menjawab dengan tidak menyesal bahwa dia tidak tertarik, tetapi dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan jika perlu, mengingat sifat mudah marahnya. 我们要的是钱，不允许动它。我不知道会做出什么事来。 Pengacara Lin Guofu menemui Qin Moyao dan mengalihkan 50% saham atas namanya kepada Qin Moyao. Karena Lin Guofu merasa bersalah sejak akuisisi paksa grup Qin. Zhou Mu memberitahu Qin Moyao bahwa dia telah memperoleh bukti akuisisi Lin Guofu yang melanggar hukum atas grup Qin dan dapat menuntut mereka atas transaksi ilegal yang kemungkinan besar akan menyebabkan kebangkrutan total keluarga Lin seperti yang terjadi pada grup Qin. Namun Qin Moyao tidak mau melanjutkannya. Qin Moyao terdiam dan meninggalkan Zhou Mu. Bertekad untuk mencegah Qin Moyao mendekati Lin Xintong, Zhou Mu membuat keputusan. Qin Moyao mengunjungi kamar Lin Xintong dan Lin Xintong segera mengenali Qin Moyao karena Lin Tong sekarang dapat mengidentifikasi aromanya. Qin Moyao mengaku dia datang untuk memeriksa apakah dia tidur nyenyak. Lin Xintong tersenyum dan berkata bahwa dia merasa aman mengetahui Qin Moyao ada di luar. 怎么做才不会伤害到？ Keesokan harinya, Lin Xintong menerima telepon dari Zhou Mu, mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan informasi tentang Xia Yue dan ingin bertemu. Karena Qin Moyao sibuk, Lin Xintong pergi bersama Zhou Mu. Zhou Mu membawa Lin Tong ke garasi parkir bawah tanah dan menyuruh dua preman menakuti Lin Xintong dengan harapan meyakinkannya untuk memecat Qin Moyao. Tanpa sepengetahuan Zhou Mu, setelah dia pergi, Xia Yue mencegat kedua preman itu dan membayar mereka untuk menghina Lin Tong. Ketika Qin Moyao kembali dan mengetahui bahwa Lin Tong berada di garasi parkir bawah tanah, dia bergegas. Pada saat Qin Moyao tiba, kedua preman itu sudah melucuti mantel Lin Xintong. Qin Moyao dengan cepat menundukkan para preman itu dan memaksa mereka untuk mengungkap wanita dalangnya, seorang wanita yang mengenakan kalung berlian. Lin Xintong menyadari bahwa wanita itu tidak lain adalah teman dekatnya, Xia Yue. 滚！我不在，你别乱跑啊！没事。是我说的不够清楚。 Xia Yue ditangkap oleh Zhou Mu dan Qin Moyao. Zhou Mu ingin membalas dengan menanggalkan pakaiannya, tetapi Qin Moyao menghentikan untuk merendahkannya.
Qin Moyao hanya menghancurkan ponsel Xia Yue dan memerintahkannya pergi. Sumo percaya bahwa Qin Moyao sekarang terikat secara emosional dengan Lin Xintong. Dan jika Lin Xintong mengetahui bahwa ayahnya telah menyebabkan kematian ayah Qin, apakah Lin Xintong masih akan menerima kebaikan Qin Moyao? Qin Moyao berkata mereka harus memastikan bahwa Lin Xintong tidak pernah mengetahuinya. Cisan setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Xia Yue, memarahinya karena kecerobohan Xia Yue. Lin Xintong bertanya pada Xia Yue, apakah dia sudah terbiasa tinggal di rumahnya akhir-akhir ini, dan apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Xia Yue berpura-pura tidak mengerti, tetapi Lin Xintong langsung bertanya mengapa Xia Yue ingin menyakitinya. Xia Yue berusaha menghindari pertanyaan itu, tapi Lin Xintong memberitahunya bahwa kedua pria itu telah mengaku bahwa seorang wanita dengan kalung berbentuk hati berwarna biru telah memesannya. Xia Yue panik dan tidak tahu harus menjawab apa. Cisan segera menarik Lin Xintong ke samping dan memutar rekaman Qin Moyao yang mengatakan dia ingin bekerja sama dengannya untuk berkomplot melawan aset keluarga Lin. Mendengar suara Qin Moyao, Lin Xintong merasa sangat kecewa. Lin Xintong membutuhkan waktu sendirian untuk merenung dan menentukan siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Saat mandi, Lin Xintong tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Cisan tentang Qin Moyao yang bergema di benaknya, menyebabkan dia merasa semakin gelisah. Dia mengenakan pakaiannya dan meninggalkan kamar mandi. Tetapi dia tidak sengaja terpeleset dan kepalanya terbentur bak mandi. Qin Moyao baru saja kembali dan sedang berganti pakaian ketika dia mendengar suara datang dari kamar Lin Xintong. Qin Moyao segera bergegas dan menemukan Lin Xintong terbaring di bak mandi. Qin Moyao mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Lin Xintong menahan sakit kepala yang menusuk, bertanya pada Qin Moyao mengapa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Lin Xintong memberitahu Qin Moyao bahwa harus ada kepercayaan antara pengawal dan majikan. Dan karena dia sebenarnya bukan sumo, dia bukanlah pengawal sesungguhnya, dan dia bisa pergi sekarang. Hal ini membuat Qin Moyao sangat marah, dan dia membanting pintu dengan frustasi saat dia bergegas keluar. Kepala Lin Xintong berdenyut kesakitan, memaksanya menutup mata dan beristirahat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia bisa melihat banyak hal sekarang. Hal ini sangat membuatnya bersemangat, dan dia berjalan-jalan santai menjelajahi rumahnya yang sudah lama tidak dia lihat. Dia mendekati kamar lamanya, dan tiba-tiba mendengar suara Cisan dan Xia Yue. Dia pergi untuk membuka pintu, dan apa yang dilihatnya di dalam adalah pemandangan yang tidak sanggup dia saksikan. Lin Xintong menekan kebencian dan rasa sakitnya, berpura-pura dia masih tidak bisa melihat apapun. Dia mengaku mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun, dan seolah berharap agar Xia Yue dan Cisan tidak akan pernah meninggalkannya. Xia Yue langsung menyetujuinya, dan Lin Xintong berbalik dan mencari jalan keluar. Xia Yue dan Cisan merasa lega. Setelah melangkah keluar, Lin Xintong tidak bisa lagi menahan kesedihannya dan kemarahan batinnya. Air mata mengalir di wajahnya. Tidak ada yang lebih memilukan daripada dikhianati oleh tunangan dan sahabatnya. Qin Moyao sedang mandi di rumah ketika Lin Xintong menemuinya. Lin Xintong memberitahunya bahwa matanya bisa melihat lagi, dan dia telah menyaksikan Cisan dan Xia Yue mengkhianatinya. Namun ketika dia melihat wajah Qin Moyao, dia segera menyadari bahwa dialah yang memiliki konflik dengan ayahnya di rumah di masa lalu, yang menyebabkan ayahnya meninggalkannya. Qin Moyao menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dia lihat. Dia dibawa oleh Cisan untuk mengubah wasiat dan tidak pernah membunuh ayahnya. Tapi Lin Xintong bersikeras bahwa Qin Moyao lah yang membunuh ayahnya. Kalau tidak, kenapa dia tidak mengakuinya lebih awal? Qin Moyao tiba-tiba mencium Lin Xintong, membuat Lin Xintong bertanya-tanya. Qin Moyao hanya merasa situasinya terlalu rumit dan tidak ingin Lin Xintong terlibat. Namun Lin Xintong tetap keras kepala dan menjauh darinya. Qin
Qin Moyao menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol dan Sumo mencoba membujuknya bahwa menahan rasa sakit lebih baik daripada memperpanjangnya. Tetapi Qin Moyao percaya bahwa sekarang Lin Sintong dapat melihat lagi. Lin Sintong merupakan ancaman yang lebih besar bagi Jisan dan oleh karena itu keadaan akan lebih berbahaya bagi Lin Sintong. Di pagi hari Lin Sintong bangun dan seorang pelayan datang mengundangnya ke bawah, mengatakan bahwa Tuan Ci telah membawa seorang pengacara dan ingin Lin Sintong menandatangani surat wasiat. Lin Sintong memikirkan apakah kata-kata Qin Moyao itu benar atau salah. Dia memutuskan untuk turun dan mencari tahu. Lin Sintong masih menyembunyikan fakta bahwa dia bisa melihat lagi, dan dengan bantuan seorang pelayan, Lin Sintong sampai di ruang tamu. Saat pengacara mengumumkan isi wasiat ayahnya, Jisan terkejut dan yakin bahwa wasiat itu tidak benar. Lin Sintong setelah mendengar ini tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Moyao adalah benar. Surat wasiat akhirnya disetempel jempol oleh Lin Sintong. Jisan merasa kesal karena surat wasiat itu tidak sesuai keinginannya. Sumo menemui Lin Sintong, mengatakan kebenaran bahwa sesungguhnya Qin Moyao ada untuk melindungi Lin Sintong dari kejahatan tunangannya, dan mengatakan bahwa Qin Moyao menyukai Lin Sintong. Sumo juga menyerahkan USB berisi data perbuatan Xia Yuwei. 他喜欢我。 Lin Sintong mengunjungi Qin Moyao yang kacau dan memintanya untuk menjadi asisten pribadinya. Meski Lin Sintong belum percaya penuh pada Qin Moyao, namun paling tidak tindakan Qin Moyao selama ini tidak menuju pada kejahatan bagi Lin Sintong. Terlebih, Lin Sintong berkata bahwa Qin Moyao menyukainya. 你喜欢我？我喜欢你。 Qin Moyao sepakat menjadi asisten Lin Sintong. Lin Sintong berjanji akan menemukan bukti keterkaitan Jisan dalam kematian ayahnya dan masih akan berpura-pura buta untuk menyelidiki mereka. Lin Sintong akhirnya pulang ke rumah bertemu dengan Jisan dan Xia Yuwei. Lin Sintong memperkenalkan Qin Moyao sebagai asisten pribadinya. Jisan dan Xia Yuwei tidak menyangka dan kaget dengan informasi ini. Jisan merasa kesal dan mengungkapkan ketidaksetujuannya pada Lin Sintong. 秦墨瑶。 Namun mereka terpaksa menerima agar Lin Sintong tetap mempercayai mereka. Diadakan pesta ulang tahun untuk Lin Sintong dan mengundang teman-temannya. Lin Sintong sengaja menjadikan cincin tunangannya sebagai bahan pembicaraan. Ternyata cincin yang selama ini dikatakan hilang telah dipakai oleh Xia Yuwei. Xia Yuwei hanya bisa terdiam saat cincin itu diambil darinya. Dia tidak bisa membela diri saat teman-teman Lin Sintong memojokkannya. Hatinya makin hancur melihat Jisan hanya diam saja dan tidak mencoba membelanya. 林小姐的演技，她赶出去，还让她住在你的房间里。 Lin Sintong berhasil membuka satu kebohongan dari Xia Yuwei dan menunjukkan pada Xia Yuwei bahwa Jisan tidak membelanya. Lin Sintong akan terus membuat kesalahpahaman terus terjadi dan membuat hubungan Jisan dan Xia Yuwei semakin jauh. Qin Moyao khawatir jika rencana ini akan membuat posisi Lin Sintong menjadi berbahaya. Namun Lin Sintong yakin dengan rencananya. Bahkan Lin Sintong bisa memprediksi tindakan Xia Yuwei yang akan memohon pada Lin Sintong agar tidak diusir. Xia Yuwei tetap tinggal setelah mendapat izin dari Lin Sintong. 彤彤， Xia Yuwei segera menemui Jisan. Jisan yang tidak senang dengan kejadian sebelumnya mulai menyusun rencana serangan balik. Kali ini ia berencana membuat Qin Moyao celaka. Suatu hari Lin Sintong kembali dari berobat, dijaga oleh Qin Moyao dan Xia Yuwei. Tiba-tiba muncul preman-preman yang akhirnya dihadang oleh Qin Moyao. Sedangkan Xia Yuwei bersama Lin Sintong berbalik menjauh. Lin Sintong dan Xia Yuwei kembali sampai di rumah bertemu dengan Jisan. Tanpa heran, Xia Yuwei mengetahui bahwa preman-preman tadi adalah utusan dari Jisan. Lin Sintong merasa khawatir karena Qin Moyao belum kembali. Di saat yang sama, Qin Moyao muncul di hadapannya dengan lengan yang berlumur cairan merah. Qin Moyao menenangkan Lin Sintong bahwa dia tidak terluka. 没事，这都不是我的血。 Jisan menemui Xia Yuwei. Rencana mereka ingin mencelakai Qin Moyao nampaknya gagal. Xia Yuwei mulai curiga apakah Lin Sintong sudah bisa melihat. Mereka berencana akan menguji penglihatan Lin Sintong.
Esok hari, Lin Sintong memerintah Qin Moyao untuk menyelidiki obatnya yang selama ini disiapkan oleh Xia Yue. Mereka juga mencari tahu asal preman-preman kemarin. Lin Sintong memperingatkan Qin Moyao untuk menjaga diri. Qin Moyao terlihat senang karena Lin Sintong nampaknya mempedulikannya. 你从什么时候开始？ 我们得尽快想办法对付赤山。 Malam hari, Lin Sintong menyelidiki ruang kerja Cisan dan menemukan asuransi atas nama dirinya. Tiba-tiba Cisan dan Xia Yue masuk ruangan, membuat Lin Sintong harus bergegas bersembunyi. Cisan menyadari ada orang lain masuk ke ruangan itu. Cisan segera melihat sekeliling dan mendekati tempat di mana Lin Sintong bersembunyi. Suasana menegangkan. Tiba-tiba masuklah Qin Moyao, menanyakan dan menyudutkan Cisan. Kenapa Cisan menyewa preman untuk melukainya? Bukankah mereka bekerja sama? Qin Moyao kemudian memberi penawaran menarik bagi Cisan dan mengajak mereka berbicara di lantai bawah. Tergiur dengan penawaran dari Qin Moyao, akhirnya Cisan dan Xia Yue keluar ruangan menuju lantai bawah. Qin Moyao sebagai yang terakhir keluar ruangan, dia menyadari persembunyian Lin Sintong. Di lantai bawah, Qin Moyao membawa kartu nama memperkenalkan seseorang yang dapat mengubah dokumen legal secara ilegal. Orang itu jelas bisa membantu Cisan agar mendapat hak-hak kekayaan keluarga Lin. Awalnya Cisan terlihat ragu. Selesai berbicara, Qin Moyao segera menemui Lin Sintong yang masih terlihat syok. Qin Moyao mengatakan kekhawatirannya, meminta Lin Sintong untuk tidak bertindak sendiri dan berjanji akan melindungi Lin Sintong. Mendengar ini, Lin Sintong merasa sedikit lega. Cisan akhirnya menghubungi orang itu dan menghabiskan sejumlah uang untuk membayar. Xia Yue yang mengetahui ini sedikit kesal. Mereka juga baru mengetahui bahwa 51% saham perusahaan telah diatasnamakan ke Qin Moyao. Esok hari, Cisan menemui Qin Moyao, tidak terima bahwa selama ini saham telah diatasnamakan ke Qin Moyao dan mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang berlawanan sekarang. Qin Moyao secara terbuka menyambut perlawanan ini dan mengatakan bahwa Cisan ada di balik meninggalnya Tuan Lin Guofu. Mengetahui rahasianya telah diketahui oleh Qin Moyao, Cisan tidak dapat berkutik dan kesal. Malam hari, Cisan diam-diam memasuki kamar Lin Sintong untuk menemukan rambut dari Lin Guofu yang disimpan sebagai barang bukti seperti yang diungkapkan Qin Moyao sebelumnya. Tanpa disadari, gerak-gerik Cisan diawasi oleh Qin Moyao, Lin Sintong, dan Sumo. Mereka semakin yakin bahwa Cisan adalah pelaku dari kematian Tuan Lin Guofu. Mereka bertiga akan mencari bukti untuk membawa Cisan ke pengadilan. Lin Sintong memasuki ruang kerja Cisan untuk mencari-cari bukti. Tidak lama Cisan masuk dan bertemu Lin Sintong. Cisan mengingat ucapan Xia Yue yang mencurigai jika Lin Sintong bisa melihat. Cisan menguji Lin Sintong dengan mendekatkan sebuah bolpoin tepat di hadapan mata Lin Sintong. Melihat tindakan dari Cisan, Lin Sintong terpaku, namun tetap berpura-pura buta. Melihat Lin Sintong yang tidak merespon, Cisan pun segera menjauhkan ballpoint dari muka Lin Sintong dan mengambilkan stempel yang seolah-olah dicari Lin Sintong. Qin Moyao tiba-tiba masuk dan membawa Lin Sintong keluar dengan alasan waktunya minum obat. Qin Moyao. Sesampai di kamar, Qin Moyao khawatir dan memarahi Lin Sintong karena situasi tadi sangat membahayakan bagi Lin Sintong. Qin Moyao menyarankan agar Lin Sintong selalu memberitahunya apapun yang akan Lin Sintong lakukan di masa depan demi keselamatan mereka. Lin Sintong mengiyakan. 你可以慢慢想，但是你一定要答应。 Sumo menemui Qin Moyao, mengingatkan bahwa tujuan mereka telah tercapai. Penipuan Tuan Lin Guofu pada keluarga Qin telah ditemukan dan saham perusahaan telah menjadi milik Qin Moyao. Jadi seharusnya Qin Moyao meninggalkan kediaman keluarga Lin sekarang demi keselamatannya. Namun Qin Moyao memilih tinggal seolah untuk membongkar kejahatan Cisan dan melindungi Lin Sintong. Suatu hari keadaan ibu Qin Moyao memburuk. Selepas menjenguk ibunya, Qin Moyao terlihat tak bersemangat. Qin Moyao bercerita bahwa keadaan mereka sangat tidak beruntung.
setelah ayahnya meninggal dunia dengan tidak wajar. Lin Sintong yang melihat ini meyakinkan Kim Mo-yeol bahwa sekarang ada dirinya yang akan bersama menemani Kim Mo-yeol. 你现在有我了。 就这样就好。 Tiba-tiba seorang muncul mengganggu kebersamaan Kim Mo-yeol dan Lin Sintong. Preman itu berniat mencelakai Kim Mo-yeol. Kim Mo-yeol berhadapan dengannya, sementara Lin Sintong berlari mencari bantuan. Mereka saling serang, dan lengan Kim Mo-yeol terluka. Sesaat Lin Sintong kembali datang dengan menyalakan lampu mobil dan membunyikan suara sirene dari ponselnya. Preman itu pun pergi. Sesampai di ruangan Kim Mo-yeol, Lin Sintong mengobati luka di lengan Kim Mo-yeol. Mereka berjanji untuk menjaga keselamatan masing-masing dan saling melindungi. Kim Mo-yeol segera mendatangi Jisan setelah mengetahui bahwa preman yang sebelumnya adalah sewaan Jisan. Mereka beradu pendapat. Jisan memberikan syarat akan menghentikan serangannya pada Kim Mo-yeol dan Lin Sintong jika Kim Mo-yeol menyerahkan saham perusahaan dan pergi dari kediaman keluarga Lin. Kim Mo-yeol menanggapi bahwa dia sanggup menghadapi Jisan. Kim Mo-yeol lalu pergi dan akan terus memantau gerak-gerik Jisan. Kim Mo-yeol sampai di depan kamar Lin Sintong. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Kim Mo-yeol. Lin Sintong mempersiapkan kue ulang tahun untuk merayakannya. Setelah mempunyai sebuah harapan, Kim Mo-yeol lalu meminta hadiah dari Lin Sintong, sebuah kecupan manis bagi Kim Mo-yeol dari Lin Sintong. Alhasil kue ulang tahunnya dikacangin gitu aja. 要不你送我一个吻，就当做生日快乐。 Esok hari, Lin Sintong membantu mengobati luka Kim Mo-yeol. Tidak sengaja melihat bekas luka yang ada di punggung Kim Mo-yeol. Lin Sintong bertanya bagaimana Kim Mo-yeol dapatkan luka itu. Sejenak Kim Mo-yeol mengingat tahun lalu bahwa luka itu dia dapatkan dari menyelamatkan Lin Sintong saat Lin Sintong kecelakaan mobil. Namun Kim Mo-yeol memilih tidak menceritakan hal itu. Mereka memutuskan untuk sehari bersantai sejenak dan menikmati pemandangan matahari terbenam sesuai keinginan Lin Sintong. 你有什么想做的，我都给你。 Di saat ini, Lin Sintong memberi jawab pada Kim Mo-yeol bahwa dirinya juga menyukai Kim Mo-yeol. Kim Mo-yeol senang mendengar ungkapan perasaan dari Lin Sintong. "你不会丢下我的，对不对？" Keesokan paginya, Lin Sintong bangun dan menemukan surat di meja yang ternyata dari Kim Mo-yeol. Dengan pesan yang memintanya untuk menjaga dirinya sendiri, Kim Mo-yeol telah pergi. Lin Sintong merasa panik dan mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan Kim Mo-yeol. Lin Sintong lalu mengiriminya pesan suara, mendesaknya untuk segera kembali. Lin Sintong mencoba mencari alamat di kamar Kim Mo-yeol, namun ia justru menemukan kalung Kim Mo-yeol. Sekarang Lin Sintong mengetahui bahwa Kim Mo-yeol lah yang menyelamatkannya pada kecelakaan mobil dahulu. Sementara itu, Kim Mo-yeol sedang sarapan bersama Zumo. Kim Mo-yeol tahu aturan main dari geng Cising yang disewa Jisan sebelumnya. Jadi Kim Mo-yeol harus menahan 3 serangan untuk menghilangkan ancaman terhadap Lin Sintong. Kim Mo-yeol meminta Zumo untuk merawat ibunya dan melindungi Lin Sintong. Lin Sintong kemudian diam-diam mengikuti Zumo dengan harapan bisa menemukan Kim Mo-yeol melalui Zumo. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian lihat-lihat dulu produk-produk dari aku ya teman-teman. Semoga bisa menarik hati kalian, dan untuk pembeliannya kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Kutunggu pesanannya ya teman-teman. Di tempat lain, Kim Mo-yeol benar-benar terlibat pertarungan hidup dan mati dengan geng Cising selama 3 ronde, menderita luka parah, namun Kim Mo-yeol mampu bertahan. Kim Mo-yeol yang terhuyung-huyung kembali ke rumah menemukan Lin Sintong. Lin Sintong lalu memeluk Kim Mo-yeol dengan erat, begitu senangnya karena Kim Mo-yeol telah kembali. 我是真的喜欢你，我后悔我没有早一点发现我也喜。 Esok harinya mereka bersepakat untuk saling percaya dan menjaga hubungan mereka. Lin Sintong mencoba mencari kopi di sebuah rak, yang kemudian justru menemukan buku catatan mengenai dirinya.
dan surat kepemilikan 51% saham Huofu atas nama Qin Moyao. Lin Xintong kaget tak menyangka kenapa saham itu bisa ada di tangan Qin Moyao. Apa Qin Moyao sengaja memanfaatkan dirinya? Pikir Lin Xintong. Namun nyatanya saham itu diberikan oleh ayah Lin Xintong kepada Qin Moyao. Qin Moyao meminta agar Lin Xintong percaya padanya dan meminta agar jangan pergi. Namun Lin Xintong perlu waktu berpikir dan akhirnya dia pergi. Esok hari di kamar Lin Xintong, Xia Yue datang menemuinya. Xia Yue telah mengetahui bahwa mata Lin Xintong sudah dapat melihat lagi. Mereka berbicara. Xia Yue mengakui alasan kenapa dia melakukan hal-hal buruk pada Lin Xintong. Bermula pada ayahnya Xia Yue, yang adalah supir dari ayah Lin Xintong, yang selalu direndahkan. Bahkan Xia Yue juga harus tunduk pada Lin Xintong. Xia Yue merasa ini tidak adil. Xia Yue juga membongkar rahasia bahwa kecurangan ayah Lin Xintong membuat perusahaan dari keluarga Qin hancur dan hilangnya nyawa Tuan Qin. Xia Yue menegaskan kepedihan yang terjadi pada Lin Xintong adalah karena karma dari tindakan ayah Lin Xintong. Lin Xintong terlihat tertekan setelah mendengar informasi ini. Beralih ke Cishan yang merasa kegagalan, gagal melukai Qin Moyao dan gagal mendapatkan sahamnya. Cishan terpojok. Ia berencana memohon pengampunan dari Lin Xintong dan menjadikan Xia Yue sebagai kambing hitam. Xia Yue tentu saja kecewa pada Cishan. 你要把我推出去当挡箭牌？ Cishan menemui Lin Xintong, bermulut manis, memutar balikan fakta, dan menyalahkan Xia Yue. Namun Lin Xintong tidak bergeming dan menegaskan bahwa ayahnya tiada karena rencana jahat Cishan. Menyadari bahwa Lin Xintong sudah mengetahui kejahatannya, Cishan marah dan ingin melakukan hal keji pada Lin Xintong. Untunglah Qin Moyao datang tepat waktu, berkat pantauan CCTV yang dia pasang. Qin Moyao menghadapi Cishan. Cishan kalah dan ia pun pergi. Melihat Qin Moyao datang, Lin Xintong menjauhinya karena merasa bersalah. Ia tidak sanggup melanjutkan hubungan dengan Qin Moyao, sedangkan ayahnya adalah pelaku kejahatan yang menyebabkan hancurnya perusahaan dan hilangnya nyawa pada ayah Qin Moyao. Qin Moyao sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, mengingat cintanya pada Lin Xintong lebih besar. Namun Lin Xintong merasa tidak tenang dalam hatinya dan merasa dia tidak layak mendapat cinta dari Qin Moyao, sehingga Lin Xintong meminta Qin Moyao untuk menjauhinya. 我做不到，你放过我。总是看熬过这夜晚，忘了试探一着光靠。 Keadaan ini tidak mudah bagi Qin Moyao dan Lin Xintong, sampai-sampai menyebabkan Qin Moyao sakit esok harinya. Lin Xintong yang cemas dan segera menjenguk Qin Moyao. Lin Xintong mengakui bahwa hatinya pun sebenarnya sangat mengkhawatirkan Qin Moyao dan tidak ingin berpisah darinya. 我不爱你。 Nice. Cishan kembali menemui Lin Xintong untuk mengancamnya. Cishan membawa bukti bahwa ada sidik jari Qin Moyao di berkas pemindahan saham. Itu bisa digunakan untuk menjebak dan memenjarakan Qin Moyao. Lin Xintong menemui Xia Yue. Ia meminta maaf karena telah membongkar perselingkuhannya dengan Cishan pada saat perayaan ulang tahun dahulu. Lin Xintong juga membalas perbuatan jahat Xia Yue dengan sebuah tamparan. Sekarang mereka impas. Lin Xintong lalu menyerahkan cincin pertunangannya kepada Xia Yue dan menganggap masalah mereka sudah selesai. Qin Moyao masih dalam penyelidikannya untuk menemukan bukti kejahatan Cishan. Sekarang ia menemui Xia Yue untuk mencoba bekerja sama. Xia Yue masih merasa setengah-setengah. Meski ia sudah terluka karena Cishan, tapi tidak ingin juga menyerahkan bukti asli kejahatan Cishan pada Qin Moyao. Akhirnya Xia Yue hanya memberikan informasi tentang tindakan yang direncanakan Cishan saat ini. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian lihat-lihat dulu produk-produk dari aku ya teman-teman. Semoga bisa menarik hati kalian. Dan untuk pembeliannya kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Kutunggu pesanannya ya teman-teman. Cishan sebenarnya punya perusahaan kecil warisan ayah angkatnya dan akan menggunakannya untuk akuisisi secara curang dengan perusahaan Huofu. Namun telah digagalkan oleh Qin Moyao berkat informasi dari Xia Yue. Cishan semakin kesal dan menantang Qin Moyao bahwa dia akan menyakiti Lin Xintong. 秦莫瑶，
Xia Yue melihat backup data CCTV bukti kejahatan Jisan pada Tuan Lin. Rekaman ini pula lah yang membuat Qin Moyao mendatangi Xia Yue waktu lalu. Tiba-tiba muncullah Jisan, berwajah menyeramkan dan memakai sarung tangan. Jisan tahu bahwa Xia Yue lah yang membocorkan data perusahaan kecilnya pada Qin Moyao. Jisan merasa dikhianati oleh Xia Yue dan dia penuh kemarahan. Jisan juga meminta paksa data CCTV yang dia yakin masih di bawah Xia Yue. Xia Yue yang kalah kekuatan hanya bisa menyerahkan data CCTV itu, sembari membela diri pada awalnya dengan memukulkan sebuah vas bunga mengenai kepala Jisan. Jisan yang sedari tadi sudah marah menjadi semakin marah dan melakukan tindakan keji pada Xia Yue, membuat Xia Yue terjatuh dan tak bergerak. Jisan pun pergi sambil membawa data rekaman CCTV. Suatu hari, Zumo yang diperintahkan Qin Moyao untuk mencari Xia Yue menemukan Xia Yue yang tak bergerak dengan memori data di tangannya. Ternyata Xia Yue sempat menukar memori data tersebut saat akan diberikan kepada Jisan kemarin. Di suatu tempat, Jisan menginginkan Qin Moyao untuk menemuinya. Tentu saja Jisan membawa antek-antek anggota gengnya. Jisan ingin Qin Moyao menghilang, karena semenjak kehadirannya, semua rencana yang sudah disusun Jisan untuk menguasai harta dan perusahaan keluarga Lin menjadi gagal. Namun, Qin Moyao akan tetap melawan Jisan dan melindungi Lin Xintong dengan segala miliknya. Antek-antek Jisan pun mulai menyerang Qin Moyao dan sempat melukai tubuhnya. Qin Moyao terkapar, meski begitu Jisan masih ingin menyerangnya. Di saat yang sama muncullah Lin Xintong. Niat hati membantu Qin Moyao, namun Lin Xintong justru disandra Jisan. Jisan memaksa Qin Moyao untuk berlutut di hadapannya jika ingin Lin Xintong dilepaskan. Tanpa lama-lama dengan tubuh lemah, Qin Moyao mencoba berlutut di hadapan Jisan. Alih-alih melepaskan Lin Xintong, Jisan justru semakin menjadi-jadi dan berteriak merendahkan Lin Xintong. Merasa tidak terima, Qin Moyao dengan kekuatan cinta langsung mencoba untuk berdiri dan menempatkan pisau ke tubuh Jisan. Jisan terjatuh dan terluka. Begitu juga dengan Qin Moyao yang sudah tidak dapat bertahan. Ia tak sadarkan diri. Lin Xintong sangat cemas sembari meletakkan kepala Qin Moyao di pangkuannya. Mereka menantikan bantuan. Jisan akhirnya diadili oleh pengadilan dan dijatuhi eksekusi. Diperlihatkan Lin Xintong merangkai bunga untuk berkunjung ke pemakaman. Apakah itu untuk Qin Moyao? Ternyata tidak. Qin Moyao berdiri dengan gagahnya di samping mobil, menanti Lin Xintong dan mereka berjalan bersama. Happy ending untuk mereka. 你来迟了。还好，不晚。中试探